Selamat pagi, perkenalin nama gue Hansen. Hari ini gue akan nemenin teman-teman semua di channel Big Boys League. Anyway, untuk lebih nyaman, gue akan manggil teman-teman semua, teman-teman viewer dengan panggilan The Ballers. Sebagian dari kalian pasti penasaran, gimana sih keseharian dari venture capitalist? Oleh karena itu, di channel Big Boys League ini kita akan membahas bagaimana keseharian dari Salt Venture, sebuah venture capital yang objektifnya pada season ini kita akan menargetkan perusahaan startup dari round series A. Gue udah kenal dekat lama dengan founder dari Salt Venture, mulai dari Bong Chandra, Dani Sutradewa, Andika Sutoro Putra lebih dari 5 tahun. Gue udah belajar banyak banget, untuk tahu banyak banget, dan hari ini kita akan sharing itu. Hari ini kita akan shadowing kegiatan mereka kesehariannya mulai dari office hour, dari lunch, dan juga insider meeting. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk. Pagi, Pak. Halo. Halo bro. Ada yang hijau nih, ada yang hijau. Hijau ya? Hah? Mantap. Lu kemarin sempat ngambil banyak kan? Apa IND? Ya IND, terus ada PTBA, PTBA, ITMG. TMG. Baru nggak tahu si Vincent juga kayaknya dia all in deh. Bisa nggak ya? All in ya, all in. Iya, soalnya harga batu bara naik banget. Hari ini barusan tadi pagi naik $80 lagi. Jadi udah hit $80. Kemarin kan sempat $77 terus naik lumayan tinggi. Nah Itu- sekarang kayaknya next week bisa naik lagi. Itu all time high 5 tahun terakhir ya? 80 atau? Terakhir tertinggi $100 pada tahun 2017 lah. Jadi sempat Oke. turun ke $50, memang cycle-nya seperti itu. Jadi memang sejak gue invest di pasar modal ini cycle udah terulang yang ketiga kali. Jadi gue kayak deja vu aja bro. Memang gue melihat ini opportunity lah buat kita invest. Hai, Son. Halo, Ben. Baru Halo. sampai? Udah lama. Baru 10 menitan lah. Masih nggak? Nggak gitu sih. Tadi gue dari pagi, soalnya gue habis loading. Oh. Loading buat acara, buat pop-up Sika di Asta. Oh. Ya, lu udah pernah ke Asta belum? Belum pernah. Baru Di mau. sebelah. Ya, ntar kita ke sana. Di lantai berapa? Di lantai 1. Lantai 1, berarti Naik 2 kali. ya? Mhm. Oh. Sampai kapan sih? Sampai gue sampai 31 Januari. Oh, lama juga ya? Iya, jadi kayak bright spot ada Christmas market gitu. Oh. Terus gue salah satu tenannya. Oh, sih rame dong berarti sekarang di sana. Dia emang kalau Asta lumayan sih surprising. Lu belum pernah ya? Gue udah berapa kali ke sana kan. Sekali ke sana pas lagi event doang. Oh, belum buka ya? Belum. Terus sama ngopi di bawah. Oh. Tadi jam 12-an ke sana gila rame banget kopi. Iya, rame banget. Makanya. Makanya kayak mau coba tes market di sana kan. Soalnya mall baru juga. Udah pada datang belum? Udah sih. Yuk, langsung aja. Boleh, yuk. Hai. Halo, Ben. Hey, San. Kita langsung aja ya? Yuk, boleh. Udah lama pada? Kemarin 1 jam yang lalu kan. Apa kabar, Fred? Si Monik mana? Gimana ya?
Bebas kan? Ini Di bawah pop up berapa lama? sampai ada 1 Januari. 31 Januari? Iya. Oh, masih Lama juga. kan ya? 3 bulan. Tapi pas lah, mall paling hits. Iya betul. Iya. Terus nanti kayaknya bakal ada nih, kayak Christmas market gitu loh di sana. Ini sekarang Christmas market. Lagi Christmas Oh, sekarang lagi? Iya. Oh, Yang oke. kedua itu Christmas Iya, market. benar-benar. Hari ini berarti Day One kan? Day One. Ya, Hari ini Day One di sana. Day One. Oh, nanti boleh kita mampir. Boleh mampir. Boleh. Oke. Jadi Gimana, Pem? How's Sika? Jadi akhir bulan ini kita dapat padahal kita tuh tadinya mau launch produk baru bulan Desember, launch maskara kan. Tapi kita udah bikin timeline-nya segala macam, ternyata ada problem karena pabriknya harus tutup dulu 2 minggu karena dia karyawannya ada tested positif COVID. Oke. Ya. Ini yang itu ya, yang kolaborasi sama Tom and Jerry. Iya itu juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya Tom and Jerry itu dia masalah di license-nya. Iya. Jadi ada 2 produk, yang maskara Iya, kalau ini Sama- produk kita biasa aja. sama yang Sama- kolaborasi sama Iya. Tom and Jerry. Nah, yang Tom and Jerry lamanya karena tektokan di license. Kalau yang si maskara ini, tadi kita mau launching di Desember. Tadi kita udah pikir ada produk baru di Desember kan. Terus ternyata nggak bisa gara-gara pabriknya harus tutup 2 minggu. Jadi sampai sekarang belum buka lagi nih. Mungkin sekitar minggu depan kali dia baru produksi. Jadi kita baru bisa launching tuh Januari gitu. Januari ya? Iya, dan aku konsen sebenarnya di targetnya aja sih. Di target. Karena Iya. kita nggak ada new product. Tapi memang kalau nanti ke depannya, Pem, mungkin dari sekarang looking for, maksudnya looking dari kejadian itu, kamu bisa coba cari supplier yang berbeda-beda juga gitu. Iya, iya. Jadi nggak hanya semuanya bergantung sama satu supplier. Bener-bener. Sebenarnya kita udah ada 2 kok. Udah Ini dua. udah pabriknya Yang beda satu sama lagi? yang Liptin. Oh, enggak, maksud aku kalau misalkan maskara, Heeh. at least ada 2 supplier maskara gitu. Oh. Jadi kalau ada satu bermasalah, kamu bisa iya, ke tempat yang iya, satu iya. lagi. Nah, Kalau sebenarnya- satu naikin harga tinggi banget tiba-tiba, Mhm. kamu bisa ya udah kalau gitu nggak usah sama dia, kamu bisa ke alternatif lain. Bener. Sebenarnya sama dia ini udah beres semuanya, Bepom semua udah Oh, beres. Cuma masalah yang feelingnya aja loh. Feeling ya. Karena kan mereka harus pakai tenaga kerja orang kan buat feeling pabriknya kan. Nah itu yang kita masalahnya. Tapi sampelnya udah dapat, udah pegang. Udah dapet Oh, apa nggak mau itu aja? hasilnya. Iya. Di inden aja. Kalau beauty di inden, oke nggak? Pre-order. Pre-order. Iya, pre-order tuh. Pre-order ini nggak ya? Tapi kayaknya agak susah deh, apalagi di Indo sekarang. tuh orang pengennya dapat langsung seketika. Iya, harusnya. Sebenarnya Januari sih, Januari. Ya sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya kita launching Januari, cuma ya itu yang tadi kalau kita ngomongin target. Pasti ada. Jadi bulan ini jadi nggak ada ini kan? Jadi Nggak ada new tambahan. Nggak ada new product. New Yes. product. Iya. Kemarin sempat ada new produk yang tas, yang packaging. Oh iya. Itu juga menarik ya. Itu bundle set sih itu. Masih Liptin juga Masih Waktu itu bundle yang kemarin kita sempat bahas. Iya. Ini udah diterapkan di market berarti ya? Yang bundle yang Yang bundle, yang... Oh iya. Surprise box ternyata nggak mau dari prepare ya. Iya. Tapi Keren. itu belum. Itu belum? Surprise box and Itu tahun depan? Iya. Oh, Itu tahun depan. Iya. Atau bisa dengan produk yang ada sekarang, kamu bikin satu yang baru lagi gitu, bisa nggak? Yang tadi kayak bundle itu kan sebenarnya dari existing produk, cuman Yes. hanya di package differently sehingga itu kelihatan seperti launching produk yang baru. Iya. Cuma kalau misalkan timeline udah tinggal deket sih nanggung ya. Maksud gua kayak either mungkin di inden pre-order atau memang nunggu sekalian di Januari. Januari ya. Iya. Tapi untuk ngedapetin momen Christmas sama end of year itu kan biasanya retail itu pasti Christmas end of year itu panennya mereka gitu ya, Iya, untuk iya, retailers. Jadi untuk nangkap momen itu kamu harus ada launching existing produk kamu Yes. yang baru boleh. Nah, makanya yang pas lagi yang Christmas sama New Year ini kita yang pop up di Asta ini. Kayak something new kan, like vending machine. Vending machine. Iya. Menarik banget sih. Jadi pengennya orang kayak aware ke Sika lagi gitu loh. Yes. Karena baru pertama kali kan ada beauty vending machine kan. itu pertama di Indo berarti ya? Bisa dikatakan begitu? Beauty retail? Iya. Biasanya mereka pakai buat event doang. Tapi kalau buat jadi kayak beneran jualan, iya kita kayak pertama. Keren. Yes. Berapa lama? Apa? Di pop up. Sampai 31 Januari kan. 31 Januari. Oh, Oke, 5 bulan ya berarti ya.
1,5 bulan, benar. Makanya nanti yang Januari Maskara sebenarnya kedapatan juga eventnya di situ. Oh iya, pas Biasa. launching Sebenarnya sekalian kita ya. bisa bikin something di Bisa situ. bikin something di pop-up itu ya, pop-up store itu ya. Sebenarnya kalau misalkan yang tadi yang vending itu kan bagus banget tuh. Iya. Sebenarnya orang itu nggak akan inget siapa yang pertama sebenarnya. Tapi orang akan inget siapa yang kayak paling gede gitu. Somehow kalau misalkan nanti ada brand gitu lain yang pakai itu, tapi langsung dia ada kayak 100 vending mesin, pasti yang diinget yang itu tuh. Iya, ngerti sih. Jadi menurut gue sih kalau memang udah bener-bener itu kita jadi pionirnya, Iya. Kencengin ya. kita kencengin, kita invest kalau perlu. Maksudnya kita bom lah gitu. Dan kita apply pakai apps atau something atau gimana. Jadi bener-bener karena misalkan banyak banget orang yang pertama gitu ya. Tapi yang riding the wave itu malah yang kedua ketiga. Iya, sebenarnya aku Mereka pengen enjoy the ini, the Aku momentum. pengen tes market dulu sih, kayak maksud aku sebenarnya orang mau nggak sih beli beauty itu di vending machine? Benar. Kayak masa kan kalau misalnya sekarang kan mereka offline belinya ya udah di Sephora, Sociola gitu itu kan. Saya mau nggak willing nggak untuk beli di vending machine gitu. Atau kayak cuma cobain habis itu udah ditinggal gitu. Kalau misalnya dia beneran bisa jadi habit, bisa jadi kebiasaan, menurut aku ya itu salah satu chance yang bagus untuk kalau misalnya mau digedein. Iya. Apalagi kalau Scale misalkan, aja ya. iya. Apalagi kalau misalkan mereka itu suka banget atau merasa keren banget kalau misalnya mereka bisa beli di situ foto. Iya. Kayak ini ya, kayak apa namanya, brand Lucky. Iya. Itu kan supermarket biasa, cuman ya orang foto di situ kayak keren aja. Lu kebayang kalau misalkan beberapa influencer atau orang-orang punya influence di sosial media, mereka bisa beli di sana tapi foto dan orang merasa itu keren gitu. Iya. Apalagi Itu sekarang cool. bahasa orang kan nggak cuma dari foto doang ya, ada orang dari story, Hmm. jadi dia bisa beli, orang kan YouTube, iya apa. menarik banget di YouTube atau emang TikTok. TikTok. Iya, benar. Jadi kayak menarik gitu, kayak experience buat yang gimana sih? New experience. Ya. Jadinya orang pengen nyobain ya. Makanya aku lagi pengen tahu dulu kayak ini tuh sebenarnya new experience doang atau orang sebenarnya bisa nggak jadiin ini sebagai kebiasaan atau cara baru mereka untuk shopping gitu. Mau nggak untuk beauty gitu. Iya. Soalnya kan zaman-zaman sekarang COVID gini orang justru ngurangin konteks satu sama lain ya pas belanja. Jadi vending machine sih jadi opsi sih. Bisa ditaruh-taruh emang jadi lebih mengurangi tenaga kerja juga. Iya, betul. Benar. Satu vending machine itu bisa isi berapa? Sekitar Total. banyak sih sebenarnya. Cuma kan karena SKU kita. Oh, enggak ya 1.000 dong. Tapi kan bisa di-refill. Oke. Refill terus. Iya. Kalau misalkan vending machine-nya agak lebih kecil gitu Iya. ada nggak ya, Pem? Dia Tapi itu udah oke sih menurut gua ukurannya. Soalnya ada satu vending machine sekarang yang Kecil banget ya? Kecil dan dia jualan masker sama sanitizer gitu. Soalnya kalau kayak gitu, gue pikirnya sekarang kan Sika udah ada di Sociola juga, di toko-tokonya Sociola. Nah, instead of kan kadang-kadang dikasih display kan, dikasih satu island gitu untuk bisa isi di sana. Nah, selain islandnya itu ada juga vending machine nih. Menarik ya jadinya ya. Jadi menarik, Oh iya. menarik. Jadi bisa cepat nyebar juga. Ini lip tint. Iya. Di tempat-tempat yang harus buka offline-nya bisa. Nah, Jadi terus nggak dia perlu cara belinya cari kayak tempat, gini. karena Iya, sudah ada. Foto screen. Bener sih. Bisa bayarnya pakai GoPay. Tapi kalau vending machine gede itu kelebihannya GoPay, bentuknya OVO, itu kelihatan. ShopeePay. Kayak Nah, gua ngebayangin kalau misalkan mesin minuman kan gede cewek-cewek, kan rata-rata. selebgram, Menarik jadinya. foto Lebih mudah didistribusi. dan dibikin kayak retro gitu. Iya. Dibikinin TikTok gitu Dibikin kayak foto retro. Lo bikin aja kan. Hai guys, gue beli lipstick gitu ya. Iya, masukin dong TikTok. Cuma Ini caranya gitu kan. Tapi lucu adalah lip tint, kita bahasnya, tapi kan kita cowok semua. Iya. Udah. Udah coba belum? Apanya? Lip tint? Belum? Enggak. Cobain. Nanti berarti nanti lo harus beli buat istri. Oh gitu. Di vending machine pakai GoPay. Gitu ya. Oh iya, gue pengen pakai GoPay juga langsung ya. Iya, pakai GoPay, OVO, sama ShopeePay bisa. Kalau kayak gitu masih butuh ada yang jagain atau gimana nggak sih? Nah sebenarnya karena kita di sebelahnya ada display lagi, ada yang jagain satu. Benar ya, berarti taruh di toko. Tapi sebenarnya kalau kita bisa. taruh-taruh, Itu lebih scalable kalau menurut aku. iya kalau misalnya kita mau expand gede, ya emang sih tinggal harusnya taruh doang. Kerja sama Sociola. Mm-mm. Kan kamu udah ada display di sana kan. Mm-mm. Jadi untuk biar lebih scalable ya bisa aja taruh vending machine-nya Sika di Sociola. Iya. Jadi ada differentiation juga, mencolok juga. Apa nih? Menarik ya kan? Iya. Satu-satunya ya. Iya. Makanya aku pengen tes dulu sih, karena kan kita ada dua nih sekarang. Maksudnya orang bisa beli vending machine sama manual. Pengen tahu orang males nggak beli di vending machine, apa tetap balik ke manual lagi gitu. Apa orang maunya malah banyakan vending machine gitu.
Harus dites dulu. Harus tes dulu. Iya. Takutnya orang nggak se-excited itu untuk beli di Iya, Mesti kayak benar tetap sih. baliknya, oh ya ini lucu doang, abis itu tetap bayarnya ya manual aja gitu. Dan mungkin orang banyak yang nanya-nanya juga nggak sih kadang-kadang kayak mau nanya ini. Product itu. knowledge-nya gitu-gitu ya. Iya, jadi kayaknya itu harus dipertimbangin kan. Bisa jadi vending Karena beauty machine. tuh orang maunya tester dulu kan shade-nya. Di vending machine kan bisa dikasih tester. Kita kasih gambar doang sih. Soalnya kalau orang beli online kan dia juga nggak bisa nanya. Iya. Dia langsung beli aja. Nggak bisa ngetes. Gak bisa ngetes, saya bisa nanya sih. Kan dia pasti ngechat kan. Ngechat ya. Cuma makanya Ada kalau chatnya sih. iya. Cuman tapi kayaknya kalau yang Sika gitu kebanyakan ini ya langsung ya. Cat gitu juga banyak. Masih banyak yang nanya. Ini warnanya Yang gimana cocok sih buat gitu. shade, buat kulit ini shade apa gitu. Jadi kalau vending machine kayaknya lebih ke repeat customer kali ya. Kalau untuk Iya. Yang new dia udah tahu customer, mau kita mau shade acquire apa. mereka, kayaknya susah ya kayaknya. Untuk pertama kali baru tahu Sika tuh saya beli di sana. Itu kayaknya lebih cocok buat, maksudnya Udah tahu dia mau beli warna apa, tipe apa. satu yang udah tahu, kedua untuk mungkin orang yang lewat dan lain-lain lihat kan, ini unik gitu. Itu yang mesti dibikin juga sih gimana cara buat kalau orang lewat dia mau beli displaynya atau ada videonya atau Mungkin lebih gini nggak kalau masuk akal kayak misalnya emang Video ya benar. ada salah satunya video kayak selain itu juga kayak emang barang-barang yang pasti kan ada warna yang agak susah di stok lain-lain yang emang disukai market. Di stoknya tuh bisa di sana duluan. Oh, Jadi iya, orang iya. bisa tertarik buat beli di sana, Bisa, diomelin buat nyobain gitu. kita rencananya maskara pengennya tadinya di situ dulu. Oke. Launchingnya kan. Heeh. Tapi nanti kan bisa keburu. Tapi nanti bisa, launching. iya. Januari ya? Januari. Kalau yang Tom and Jerry kenapa? Yang Tom and Jerry sebenarnya dapetnya dari license packaging gitu-gitu loh. Kayak Jadi tapi kan anyway filmnya Tom and Jerry juga di delay kan? iya dia Jadi malah April. Bulan April kan? Nih padahal produknya udah jadi udah Bagus ya. Ini keren. Lucu-lucu. Oh iya. Bagus. Lucu banget ya. Itu udah si Tom, teman Tom yang kecil itu ya? iya Jadi Itu lucu. tinggal approval dari packagingnya. dari Warner Bros-nya. Iya. Oke, oke. Itu katanya bisa berapa lama? This month udah bisa agree ya di sana? Yang Yang approve dari ini? iya pengennya kelarinnya tahun ini. Oke. Jadi Januari udah mulai produksi. siap Mereka produksi. tuh sampai kayak gini dipeduliin loh. Oh wow. Gila. Gak ada Detail dikit banget. apa gitu ya? Detail banget ya? Kenapa? Maksudnya kata-kata itu. Katanya agak mampet nggak keluar semua objeknya kecil. Detail banget. Kalau udah established gitu benar-benar ini dikit aja Iya. berpengaruh. Terus mereka tuh approvalnya dari Singapura ke US, Singapura baru kita. Wow. Kayak kemarin si Christine dia beli Kokumi. Itu juga ada brand ininya di dalam Hello Kokumi. Hello Kitty ya? Ini juga sama ya? Beda Beda. company. Oh, beda. Kalau Hello Kitty kan Jepang Sanrio. ya. Sanrio ya, itu Jepang. sama ya? Dia white labeling juga ya? Iya. Tapi sebenarnya tergantung katanya kayak si Provalian kan ada beberapa pegang license kan. Nah yang Warner Bros ini lumayan yang paling ribet. Oh gitu. Se- Dia paling ribet dibanding yang lain. Iya, Brand dia yang juga lain. nggak tahu. Dia bilang, makanya dia bilang kayak sebenarnya dia juga nggak enak juga katanya sama kita soalnya dia bilang dia nggak tahu bakal seribet ini gitu. Biasanya nggak kayak Snoopy gitu-gitu nggak seribet ini. Marvel gitu mungkin lebih simpel. Iya mungkin kayak kalau ini dia bilang kayak bener-bener didetailin banget gitu. Tapi it's good sih. Hah? It's good. Maksudnya udah ada pipeline-nya kan. Kira-kira launching produknya bakal apa aja sampai end of next year. Next year. Harusnya sih banyak sih produk kita next Benar, year. Kak, jadi nanti pengen masuk itu juga selain kosmetik pengen masuk yang lain juga. Iya, skincare. Skincare habis itu ya masih pengen kencengin di digital marketingnya sih. Nah itu Digital kita marketing. bahas tuh satu sesi nanti. Iya, Kemarin gimana tuh yang soal CAC-nya berapa, CLV-nya udah seperti itu belum? lagi mau itu, lagi minta tolong Jeffrey segala juga. Oke. Oke. Jadi kita Mereka boleh lagi bahas mau bareng soal kelarin. itu. Iya, Biar kita bisa tahu langkah selanjutnya, cara scale-nya gimana. iya. Sama mau memperkuat tim Iya. Iya Buat benar. 2021. Hiringnya. hiring. Hiringnya. Any tips for hiring? Abang jagonya ya. Iya, jadi sebenarnya memang kunci paymentnya memang di rekrutmen. Jadi kayak
banyak dari kita kan kita pengen jadi Superman kan, kita pengen itu aku banget. semua Iya, kita betul. gitu. Nah cuman ya gue dulu kayak gitu. Jadi kayak gue kejebak sama micromanagement gitu sampai ke bahan flyer, ngapain gue urusin bahan flyer? Iya, benar. Gue sampai urusin bahan flyer, gue sampai ribut sama vendor. Vendor yang bangun show unit itu gue sampai ribut. Nah, cuman ya energi kita akhirnya kita pakai untuk hal ini. Akhirnya gue mulai rekrut gitu. Nah kalau rekrut itu sebenarnya sih memang gue merasa gue cukup ahli lah di rekrutmen, dan kalau gue boleh kasih tips, kuncinya bukan lu sharing compensation plan. Karena kalau misalnya gue pernah coba rekrut orang, gue sharing compensation plan. Lu kalau gabung di tim gue dapet ini ternyata nggak berhasil. Jadi Kayak malah dia dapat lebih gede di tempat lain, gue malah jadi bunuh diri. Iya. Gue pikir gue udah customer yang paling gede gitu, malah bunuh diri, malah dia dapat tawaran lebih gede lagi atau bahkan di tempat lama lebih gede gitu. Jadi belakangan yang mungkin gue nggak sebut nama lah siapa yang gue rekrut, cuman nggak enak kan kalau gue sebut nama. Cuman gue banyak ngerekrut orang-orang yang memang impossible untuk direkrut, betul-betul literally impossible untuk direkrut. Posisinya, jabatannya, kita juga saling kenal, entah itu temen, entah apa, tapi gue berhasil rekrut itu karena gue dateng, gue kasih dia itu adalah roadmap bareng, visi yang mau kita tuju. Terus udah gitu, gue akan coba translate cara yang paling rasional untuk bisa menuju ke visi tersebut. Dan gue bilang, gue butuh lu. Gitu. Oke. Nah itu ternyata ketika lu datang bawa itu, wah mereka rata-rata oke. Oh, jago deh. Berarti kayak kita harus tahu gambaran gedenya dulu dong. Iya, benar. Iya kan? Kayak maksudnya oke, goalsnya mau kayak gini nih gitu. Jadi kan kalau kita rekrut orang kan sebenarnya kita influence orang. Influence orang. Jadi sebenarnya kalau kita bicara influence orang itu salah satu cara itu. Jadi bukan visi besar, tapi visi visi boleh besar. Cuman ada nggak roadmap atau cara yang paling realistis untuk bisa capai visi tersebut bareng-bareng dia? Gitu. Memang begitu. Kadang-kadang orang bekerja itu, maksudnya untuk yang level yang yang memang manajer ke atas gitu ya, manajer ke atas. Kadang-kadang jangan cari orang yang bekerja hanya untuk kompensasi aja. Karena ketika bekerja hanya untuk kompensasi, nanti ketika bekerja sama kita 2 tahun, ditawarin lagi kompensasi yang lebih gede di tempat lain, dia akan pindah lagi. Karena kalau dia perform, pasti dilirik sama company lain. Pasti di offer ya. Lebih tinggi. Karena kita melakukan hal itu yang sama ke dia juga akan nanti melakukan hal yang sama itu ke kita. Tapi kalau dia ada satu tadi yang visi yang besar, di mana kita kerja itu untuk satu reason, dan reason satu cost, ya kan? Kita mau bekerja itu untuk satu cost yang sama, nah itu akan jadi sticky banget dia pasti di situ. Tapi kan kalau misalnya itu ibaratnya berarti hiringnya untuk manajer, posisi manajer ke atas kan. Kalau misalnya yang kayak untuk timnya, internal timnya, yang operasionalnya lah. Yang BOD gitu. level. Iya. BOD level ya. Yes. Kayak COO gitu ya. Bukan. Maksudnya yang kayak manajemennya. Manajer. Yang kayak manajer. Oh, manajer level berarti. Manajer ke bawah level. Oh, Operasional ya. lebih gitu. Ngelitnya gimana kali kalau? Iya, kalau untuk menurut sebagai leader gitu loh. Kalau menurut gue sih itu bisa dicari, ada 2 cara ya. Lu langsung potong dari paling atas, langsung ambil gitu ya, comot, atau ya lu bisa bikin kayak semacam magang, internship. Abis itu lihat cocok gak. Cuman tuh memang butuh waktu lebih panjang ya. Cuman sometimes kadang-kadang di internship itu bisa memunculkan orang-orang yang basically kayak misalkan gua joinan sama Ben & Wyatt, Finn Falk, ya kan? Gua ketemu Hansen, gua ketemu sama banyak orang. Itu semua basically dari networking gitu, dari internship lah kurang lebih. Iya. Ya, kayak kalian dulu kan juga dari internship gitu. Tapi memang itu statistik. Jadi dari sekian orang, ya ada yang hebat-hebat, dari situ lu mesti kayak lebih coaching gitu. Jadi kalau misalkan lu udah ketemu banyak orang yang hebat di tim lu, Pem gampang gini, kalau gue bilang diplomasi makan. Jadi dulu waktu gue benar-benar in charge gitu ya, orang-orang marketing hebat di Trinity dan staff-staff hebat, itu gue benar-benar bergaul sama dia.
gue lari pagi sama dia, gue makan sama dia, dia lagi pameran gue beliin Portugis Hektar, gue beliin Chat Time, gue betul-betul kayak gue udah kayak bapaknya dia gitu. Nah itu, tapi kita nggak melakukan itu sama semuanya, kita lihat mana yang hebat, kita deketin, kita coaching dia, itu pasti jadi orang hebat. Karena banyak orang yang sebenarnya hebat, cuma dia perlu di coaching aja, dia perlu di mentoring. Gitu. Dan tes dengan tanggung jawab, biasanya kan kelihatan ya, kalau wah ternyata dia bagus nih gitu. Tes dengan tanggung jawab, kasih tanggung jawab yang lebih gede, jadi kasih responsibility yang lebih gede lagi. Ketika dia bisa mengerjakan itu dengan baik, ya berarti dia udah ready gitu untuk jadi leader. By the way mau lihat ini nggak? Di lokasi. Boleh. Ya, lu juga, gue penasaran sama vending machine-nya. lu udah sesi belum, nanti kita turun dulu. Sesi apa tuh? Nanti ada private event jam 4:30. Oh, Jam oke. 5 ya. Oh, bukan jam 4 ya? Bukan jam 4 ya? Nyampe jam 4:30 oke lah. Oh, aman. Yuk, kita bawa. Oke. Oke. Yuk, let's go. Jadi ke Singapura. Aku coba beli. Buat itu dong, buat